Terima kasih Anda masih bersama kami di NTV Prime Dialog. Saya Patricia Mapaliei. Pemirsa, jaksa membuat tuntutan tidak biasa dalam perkara dugaan penganiayaan oleh guru Supriyani. Jaksa menyatakan Supriyani terbukti melakukan perbuatan alias memukul korban. Tapi menurut jaksa, niat jahat dari terdakwa tidak dapat dibuktikan. Ini kemudian bertolak belakang dengan pengakuan sang terdakwa yang berulang kali menyatakan tidak pernah memukul korban. Untuk membahas kasus Supriyani ini lebih lanjut, kami telah mengundang praktisi hukum Edwin Partogi, kemudian anggota Komisi Hukum DPR Nazir Jamil, serta pakar hukum pidana Asmi Syahputra. Semuanya sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Selamat sore Bapak-Bapak, apa kabar? Ya, sore. Assalamualaikum. Kabar baik. Terima kasih sudah kembali bergabung di NTV Prime Dialog. Sebelum kita memulai dialog, kita akan saksikan dulu tayangan berikut ini. Untuk kesekian kali, Supriyani menjalani sidang di Pengadilan Negeri Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin 11 November 2024. Ini hari yang penting, karena agendanya adalah tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. Tuntutan dibacakan oleh Ujang Sutisna, yang tidak lain adalah Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Walaupun perbuatan pidana, aktu reis yang dilakukan oleh terdakwa Supriyani binti Sudiarjo dapat dibuktikan, akan tetapi dalam perbuatannya tersebut tidak dapat dibuktikan adanya sifat jahat, mens rea. Oleh karena itu, terhadap terdakwa Supriyani binti Sudiarjo tidak dapat dikenakan pidana kepadanya. Kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan menuntut supaya majelis hakim pengadilan negeri Anggoro yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan menuntut terdakwa Supriyani SPD binti Sudiarjo lepas dari segala tuntutan hukum. Menurut jaksa, terdakwa telah memukul korban, yaitu seorang anak polisi yang bertugas di kepolisian sektor Baito. Tapi, sekalipun ada perbuatan memukul, jaksa menyatakan guru honorer itu tidak terbukti punya niat jahat. Nah, ini menurut kami juga sesuatu yang aneh ya, karena bagaimana seseorang bisa dinyatakan bersalah tidak ada mens reanya di situ. Nah, kalau kita ingin melepaskan atau membebaskan seseorang dari suatu perbuatan kan cuma dalam KUHP kan cuma ada dua, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Nah, ini kan tidak jelas bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Inilah yang bikin tuntutan itu jadi perbincangan. Hal yang tidak biasa, tapi itulah kenyataannya. Sang terdakwa Supriyani berulang kali menyatakan tidak pernah memukul korban, seperti dituduhkan kepadanya. Senang alhamdulillah mudah-mudahan itu bisa. Tapi tetap akan fair Bu ya kalau tidak memukul Bu ya. Tidak memukul. Sidang kasus dugaan penganiayaan oleh Supriyani ini telah menuju ending, tapi acap kali diwarnai hal mengejutkan. Dari Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, tim jurnalis NTV melaporkan. Saya ingin mulai dialog hari ini dengan Bang Nazir dari DPR. Bang Nazir, tuntutan tidak biasa, Bang Nazir, terbukti memukul tapi toh tak terbukti ada niat jahat sehingga harus dilepaskan. DPR melihat sebetulnya arti tuntutan bebas ini apa, Bang? Ya, tuntutan lepas, nanti ada putusan lepas juga. Jadi memang secara hukum ya dia sah terbukti melakukan perbuatan itu, tapi perbuatan itu tidak dipidanakan. Bisa jadi karena dia tidak punya niat jahat, sehingga dia tidak dijatuhi hukuman. Karena memang dia sebagai seorang guru, dia ingin mendidik, memberikan efek jerah, sehingga mungkin saja dia melakukan itu meskipun Supriyani tidak mengakui perbuatannya tersebut. Tapi kan dalam persaksian yang saya ikuti perkembangannya, ahli medis mengatakan bahwa ada bekas pukulan di paha sang murid tersebut, ya. Tetapi memang kita harus apresiasi ya terhadap tuntutan jaksa ini, dan ini memang sesuatu yang mungkin sudah jarang dilakukan selama ini.
Jadi jaksa diharapkan memang bisa melakukan hal yang sama dalam kasus-kasus seperti ini. Sebab sejak awal saya sudah katakan untuk apa sebenarnya sehingga kasus ini sampai ke persidangan. Kenapa kasus ini kemudian harus singgah di kantor polisi, kemudian sampai di majelis hakim? Apa sih yang dicari? Kan itu pertanyaan yang saya sering sampaikan. Oleh karena itu, alhamdulillah bahwa jaksa mungkin mendengar apa yang kami sampaikan, sehingga dia melakukan satu tuntutan yang mungkin saat ini jarang terdengar. Oleh karena itu kami di DPR RI, khususnya di Komisi 3, itu memberikan apresiasi terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh kejaksaan, ya, dan mudah-mudahan majelis hakim bisa menindaklanjuti atau menyahuti apa yang dituntut oleh jaksa sehingga ada putusan lepas yang dilakukan oleh majelis hakim tersebut. Jadi ini mirip-mirip juga sebenarnya dengan restoratif justice, walaupun tidak mirip betul ya, tapi ada upaya-upaya untuk membebaskan, dan bisa jadi ini juga win-win ya solution. Jadi kalau Supriyani tidak mengakui bahwa dia melakukan pemukulan, tapi jaksa bersetubuh bahwa dia melakukan itu, tapi dia tidak punya mens rea, tidak punya niat jahat untuk melakukan itu, sehingga dia dituntut tuntutan lepas. Oke, sebelum kita gali lebih dalam, saya ingin dengar perspektif dari Pak Edwin. Pak Edwin, kalau dari Anda seperti apa melihat tuntutan bebas ini? Ya, saya melihat ada 3 hal ya dari tuntutan lepas ini. Pertama, ada kesan bahwa ini bagian dari cuci dosa dari jaksa. Karena sebenarnya kan proses perkara sampai persidangan ini tidak akan terjadi kalau tidak dituntut dakwaan dari jaksa. Yang dari sejak proses penyerahan perkara penyidik ke jaksa, sebenarnya sudah jaksa punya kewenangan juga untuk melakukan penghentian perkara di level kejaksaan. Itu yang tidak dilakukan. Kedua, ada nuansa yang menurut saya tidak ikhlas dalam membuat tuntutan ini ya. Sebenarnya kan kalau berdasarkan fakta persidangan yang kita baca, yang kita dengar, yang dari saintifik aja lah, yang dari berdasarkan bukti yang saintifik, keterangan ahli, ada dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara, Dr. Raja Alfat, yang mengatakan bahwa luka yang dialami oleh D tersebut tidak disebabkan oleh pukulan sapu ijuk. Gitu. Kalau kita lihat ini lukanya ini bukan luka bebar, tapi katanya itu luka melepuh seperti luka bakar, dan yang kedua seperti luka lecet. Gitu. Sehingga bila merujuk pada dokter forensik ini saja, ini kemudian itu membantah alat bukti atau barang bukti yang diajukan sebagai alat kekerasan, yaitu sapu ijuk ya, dari keterangan dokter ini. Yang ketiga, saya merasa memang kemudian jaksa berupaya berubah posisi ya, menjadi pahlawan dalam posisi perkara ini, kemudian membuat tuntutan lepas gitu. Itu ya, yang Anda maksud bagian dari cuci dosa? Iya, karena kemudian dari panggung lain bahwa dia menjadi bagian dari pahlawan dari perkara ini, padahal sebenarnya kan dari sejak awal saya sampaikan perkara ini nggak perlu maju kalau jaksanya cukup profesional ya dalam menangani perkara sejak awal. Jadi 3 hal itu yang menurut saya memberikan kesan kenapa tuntutan lepas ini kemudian dimajukan dibanding kepada bahwa jaksa menyatakan untuk menuntut bebas Supriyani, karena tadi bukti saintifik yang diajukan itu saksi ahli forensik yang menyatakan bahwa luka yang dialami oleh korban D bukan disebabkan oleh sapu ijuk. Demikian. Oke, dengan kata lain Anda mau sebutkan atau mengafirmasi bahwa jaksa tidak profesional menangani kasus ini? Oh ya, jelas sejak awal kan memang ada masalah gitu. Ya, kalau kita lihat dari sejak penyerahan kasus ini dari penyidik kepada jaksa, itu kan proses untuk kemudian dilakukan penahanan oleh jaksa dan kemudian diserahkan berkas dakwaannya kepada persidangan ya, itu memang sangat cepat. Di proses penyidikan nggak ditahan, di proses ketika penyerahan kepada jaksa kemudian ditahan. Ya kemudian juga pelepasan Supriyani dari tahanan itu kan karena putusan pengadilan, penetapan pengadilan. Oke. Bersama kita juga sudah bergabung kuasa hukum korban untuk kasus Supriyani, ada Laude Muhram. Pak Laude, selamat sore.
Selamat sore, Bu. Terima kasih sudah bergabung Pak Laude. Saya akan langsung saja menanyakan, kalau saya tanyakan tadi ke beberapa narasumber terkait dengan tuntutan bebas dari JPU untuk Supriyani. Bagaimana kuasa hukum korban melihat hal ini? Apa artinya untuk kuasa hukum korban? Saya pikir kami fokus ya bahwasanya JPU itu yakin bahwa Supriyani ini memukul. Ya. Dan sebenarnya tidak sejauh ini masalahnya. Manakala Supriyani ini tidak berbelit-belit ya dalam proses restoratif justice yang sudah diupayakan ya. Jadi perlu kita ketahui bersama bahwa sebelumnya kasus ini sudah diupayakan 6 kali mediasi. Namun terakhir kita bisa melihat bahwa bagaimana inkonsistensi dari sikap Supriyani itu sendiri. Dan itu sebetulnya sudah terjadi juga di mediasi sebelumnya. Bahwasanya sebelumnya Supriyani mengaku, kemudian menjadi tidak mengaku. Jadi ada banyak juga pihak-pihak yang terlibat, namun banyak juga pihak-pihak yang menghambat sebenarnya proses mediasi ini. Kita tidak tahu dengan motivasi apa, apakah mencari panggung ataukah motivasi-motivasi lain. Siapa yang Anda maksud, pihak yang mana? Ya, saya tidak menyebut siapa ya. Yang jelas kenapa alur Supriyani ini terlalu panjang seperti itu, seperti yang dimaksud tadi Pak Nasir, Pak Edwin. Itu kan kita sayangkan bahwa alurnya terlalu panjang. Sebenarnya proses mediasi itu bahkan sebelum persidangan sudah difasilitasi ya, baik itu Pak Kajari, Pak Kapolres ya, terakhir juga Bupati sampai turun tangan. Namun sikap Supriyani ini berubah-ubah ya seperti itu. Ya. Oke, kemudian ya. Silakan dilanjutkan Pak Laude. Lebih lanjut ya. Kemudian berdasarkan keterangan ahli itu sebenarnya yang mencuat ke publik itu adalah simplifikasi ya dari pertanyaan dari kuasa hukum Supriyani itu sendiri ya, bahwa betul luka yang disebabkan itu bukan karena sapu, dan ahli itu membenarkan seperti itu. Namun majelis hakim mengurai lebih lanjut pertanyaan-pertanyaan itu dengan menautkan apakah faktor waktu, faktor variabel lain, apakah kemungkinan digaruk, ada kegatalan ya, seperti atau kan ada gesekan. Jadi ini juga berkesesuaian dengan keterangan-keterangan saksi lainnya ya, termasuk ibu korban yang melihat awal luka itu adalah memar merah kehitam-hitaman seperti itu. Jadi tidak langsung terbuka seperti itu. Bahwasanya pertanyaan kuasa hukum Supriyani yang menggiring ya bahwa luka itu diakibatkan bukan sapu, ya benar. Hanya saja itu terlalu disimplifikasi. Dan itu sesuai dengan framing awal kasus ini, bahwa luka ini dibuat-buat, bahwa luka ini adalah rekayasa. Seperti itu. Itu adalah sebuah simplifikasi yang sangat berlebihan dan mengalami ini ya framing, akhirnya publik menerima bahwa wah ini kayaknya dibuat-buat, ini lukanya tidak masuk akal. Tapi notabene ya kalau kita mengelaborasi keterangan hakim lebih jauh itu bisa terurai dari faktor waktunya, variabel-variabel apa yang terjadi, dan itu ahli menjawab ya sesuai dengan kompetensinya ya, saya pikir seperti itu. Dalam arti kuasa hukum korban kemudian memaklumi adanya tuntutan bebas dari JPU untuk Supriyani. Persoalan itu kami berpendapat JPU kurang tajam ya, jangan setengah-setengah kalau seperti itu. Kalau memang terbukti ya kita tinggal berdebat persoalan mens rea. Persoalan mens rea kan kita bisa menukar lagi, itu perdebatan yang sangat teoritis, ada Williams Acquaintance dan sebagainya ya. Saya pikir inilah pintu masuk bahwasanya dalam titik ini Supriyani terbukti memukul itu saja.